Halo teman-teman, balik lagi di T4 Play. Kali ini aku mau bikin video review sih yang dari kemarin sudah saya janjikan, yaitu review oli untuk merek Aetna Viger yang silver. Bentuknya botol seperti ini. Pasti teman-teman yang biasa pakai oli-oli mobil di motornya pasti familiar dengan merek ini. Ini dari Abu Dhabi ya kan. Dan ini oli juga biasa dipakai di motor-motor balap, juga ada yang pakai ini di motor-motor emakingan. Ada beberapa sih di daerah Yogyakarta. Nah, ini kan kemarin saya beli dan tuang di motor saya di Jupiter 7 ini motornya. Dan ngomong-ngomong, motor saya itu udah nggak standar, jadi motor saya itu udah naik spek sedikit. Jadi ada di 128 cc dengan piston vario sih dulu itu, dan juga kompresi sih masih ya standar lah ya. Lalu saya tuang pakai oli ini di tanggal berapa ya? Sebentar, ini saya ada catatannya di tanggal 23 April 2024 kayak gitu. Dan ini saya drain itu di tanggal 28 Mei 2024. Dan memang baru 1 bulan itu motor saya udah menempuh jarak ada di 2281 km, yang mana biasanya motor saya itu jarak tersebut itu kurang lebih bisa didapat sekitar 2 bulan kayak gitu. Jadi memang bulan ini itu lagi lumayan kerja keras motor saya. Ngomong-ngomong, untuk spek olinya itu ada di SAE 10W40 yang ini. Dan ini speknya sama kayak Eneos Molybdenum yang dulu pernah saya review. Untuk reviewnya teman-teman bisa cek aja link di deskripsi. Dan untuk harganya itu oli ini dan shell R5E lalu ada Eneos Molybdenum itu satu level sih, ada di 90 ribuan. Ini itu saya beli dulu di 93 sampai 95 ribuan lah kalau nggak salah, agak sedikit lupa sih. Pakai oli ini kan tadi saya jelaskan ya. Jadi untuk 1 bulan ini itu saya udah dapat ada di 2281 kilometeran. Dan juga ini setelah saya drain pakai oli ini itu nggak susut sama sekali sih. Jadi memang saya pakai di motor Jupiter Z1 yang meskipun sudah pour up alias nggak standar itu masih bener-bener nggak susut, alias ya ini oli lumayan oke sih, nggak susut sama sekali. Dan juga ya memang motor saya ini kalau sehat gitu ya, semua motor Jupiter Z1 gitu itu nggak bakal hampir oli kayak motor-motor Tiasil yang zaman sekarang punya Yamaha ya, kayak Making, Nmax, Aerox dan sebagainya. Itulah mengapa saya itu suka banget pakai motor yang ini kayak gitu. Dan juga memang apa ya, rasanya itu sayang banget lah gitu. Oke, langsung aja masuk ke bagian performanya. Untuk masalah performa, dari awal saya tuang oli ini di motor saya itu kerasa banget langsung, akselerasinya itu enak banget sih. Dari RPM bawah itu lumayan ringan ketimbang pakai oli sebelumnya yaitu Eneos Molybdenum. Dan juga untuk masalah oper giginya atau shifting, entah itu upshift ataupun downshift, itu benar-benar halus dan juga ringan banget sih di kaki. Rasanya untuk oper-oper gigi itu kerasa malah menurutku terlalu ringan gitu loh. Jadi emang kerasa banget bedanya ketimbang pakai oli sebelumnya. Untuk masalah suara mesin itu sebenarnya nggak beda jauh kayak oli Eneos, tapi memang tetap kalah ketimbang pakai yang R5E punya Shell itu, karena itu oli diesel HDEO ya kan. Jadi memang untuk segi suara mesin ya masih tergolong cukup normal, apalagi motor saya itu nggak standar, jadi ya masih bisa dimaklumi lah. Dan untuk RPM atasnya itu bener-bener enak banget sih. Jadi untuk mencapai limit ataupun high RPM itu lebih gampang didapat ketimbang pakai oli sebelumnya. Jadi memang ini oli bener-bener enak banget sih untuk performa tinggi. Hanya saja memang kalau untuk high RPM itu entah kenapa yang saya rasakan itu pakai oli ini agak sedikit lebih kasar, tapi sedikit aja sih, dan nggak terlalu nggak terlalu ternotis gitu. Jadi masih dalam kategori cukup nyaman. Dan juga untuk jalan jauh sih memang lumayan oke dan enak meskipun di kondisi cuaca yang cukup terik dan cukup panas suhunya ya kan.
dan sampai mesin agak sedikit panas juga. Di bagian performa itu nggak drop ya, jadi benar-benar enak. Ini sih kayaknya untuk touring juga lumayan oke, meskipun pasti bakalan kalah kalau pakai oli kayak Shell Remula R5E yang lebih kental gitu ya kan. Nah, dari tadi kan saya udah ngomongin di bagian poin plusnya ya, dan mana memang itu poin plus bener-bener enak banget sih, bener-bener apa ya, cocok banget buat temen-temen yang sering kebut-kebutan tuh. Juga ini langsung aja masuk ke poin minusnya. Jadi setelah masuk di 2000 km itu ya, jadi untuk mesinnya itu agak sedikit lebih kasar sih kalau pas posisi apa ya, stasioner gitu ya, nggak kayak pas awal tuang ataupun dia sampai 1900 km-an itu kerasa banget agak sedikit kasar. Dan olinya itu di penggunaan saya itu entah kenapa agak sedikit labil ya, kadang enak kadang enggak kayak gitu di 2000 km-an kayak gitu. Jadi maka dari itu apa ya, saya di 2200-an itu terus saya ganti olinya. Jadi memang untuk performanya itu memang agak sedikit turun ya kalau udah masuk di 2000 km-an. Dari segi akselerasi juga agak sedikit lebih turun, dan juga kalau panas itu mesin agak sedikit lebih kasar kayak gitu. Tapi memang ya seperti yang teman-teman ketahui, motor saya itu udah nggak standar lagi. Jadi kalau memang Jupiter Z1 teman-teman standar itu sih saya yakin bakalan tetap enak banget sampai 2500 atau 3000 km-an sih. Karena memang kalau motor teman-teman itu masih apa ya, masih baru, yang dalaman mesinnya masih cukup bersih gitu, dan motornya standar, itu pasti pakai oli yang kayak saya ini itu bakalan mumpuni banget. Jadi kesimpulannya, pakai oli Ednock Viager Silver yang ini itu benar-benar recommended buat teman-teman yang motornya itu entah itu standar ataupun bore up. Jadi ini oli itu nggak bakal ngebiri performa motor kalian ketimbang pakai oli-oli yang terlalu kental ataupun punya oli-oli diesel kayak gitu. Jadi ini untuk harga 90 ribuan itu lumayan oke dan lumayan recommended buat teman-teman ya. Meskipun memang kalau para sepuh-sepuh ataupun master yang ada di grup-grup perlendiran ataupun perolian itu banyak yang bilang oli Ednock Viager Silver yang ini itu agak sedikit turun kualitasnya ketimbang dulu pas masih full import kayak gitu. Nah, maka dari itu untuk review ke depan itu untuk bagian oli itu saya mau review ini Ednock Protect Ultra Plus dengan spesifikasi yang sama. Ini juga oli dari Uni Emirat Arab, ini tulisannya ini ada Arabnya ya kan, dan ini biasa juga dipakai di motor-motor balap. Ada Supra GTR itu ada yang pakai ini di kelas MP1 nya seperti itu. Jadi ini next bakal saya review, tapi ya mungkin pasti nunggu beberapa bulan ke depan. Jadi sekian video dari saya untuk review Ednock Viager Silver. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah. Untuk hari ini sekian video dari saya dan terima kasih.